Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi sistem informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengganti sesi perkuliahan konvensional. Nah, di sini kita akan memasuki materi chapter 7 atau bab ke-7 yang akan memfokuskan pada topik Dijkstra's algorithms atau Dijkstra algorithms. Di sini setidaknya ada 3 topik bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah we continue the discussion of graphs and you learn about weighted graphs, a way to assign more or less weight to some edges. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan topik graphs ya. Karena di bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai graphs yang dasar dan di sini kita akan mempelajari versi graphs yang lain yaitu weighted graphs. Lalu poin kedua, you learn Dijkstra algorithms which lets you answer what's the shortest path to X for weighted graphs. Nah, di bab sebelumnya kita sudah mempelajari depth first search atau DFS. Dan kali ini kita akan mempelajari algorithms yang juga bisa bekerja di atas sebuah graph, yaitu Dijkstra algorithms. Yang membedakan di sini adalah di BFS ya, itu bekerja di atas graph yang tidak ada weight-nya. Nah, sedangkan Dijkstra ini bekerja di atas graph yang menggunakan weight atau weighted graphs. Lalu poin ketiga yang akan kita pelajari di sini adalah kita juga akan mengenal yang namanya cycles in graph. Nah, cycle di graph ini yang menjadikan Dijkstra tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini kita akan mempelajari mengapa cycle di dalam suatu graph itu menjadikan Dijkstra algorithm tidak bisa bekerja. Nah, lebih kurang 3 poin penting ini yang akan kita pelajari dalam sesi perkuliahan kali ini. Oke, sekedar background ya di sini. In the last chapter, you figure out a way to get from point A to point B. Nah, pada bab sebelumnya ya kita sudah mempelajari ya di mana kita ada atau dihadapkan pada suatu graph. Lalu di sini ada starting point dan end point-nya ya. Dan kita sudah mempelajari bagaimana sih cara ya untuk bergerak dari poin yang satu ya starting point ke end point. It is not necessarily the fastest path. It's the shortest path because it has the last number of segments, which is 3 segments. Nah, yang kita pelajari pada bab sebelumnya itu sebetulnya bukan mencari jalur tercepat, ya, tetapi mencari jalur yang terpendek. Nah, terpendeknya dalam konteks ini adalah dilihat dari jumlah segmentsnya. Oke, berikutnya. But suppose you add travel times to those segments. Now you see that there is a faster path. Nah, sekarang dengan kasus yang sama, tetapi kita akan lakukan sedikit modifikasi, yaitu pada setiap segmennya kita beri bobot. Ya. Dalam konteks kali ini, bobotnya adalah travel time atau waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari satu node ke node yang lain. Ya, makanya di sini ada 4 min, ini artinya 4 menit, 21 menit, 5 menit, 5 menit, 8 menit, 12 menit, dan seterusnya. You use BFS atau breadth first search in the last chapter. Breadth first search will find you the path with the fewest segments, the first graph shown here. Nah, pada bab sebelumnya kita mengenal yang namanya BFS. Nah, BFS ini digunakan untuk melakukan pencarian ya, path atau jalur dengan jumlah segmen paling sedikit. What if you want the fastest path instead, the second graph? You can do that fastest with a different algorithm called Dijkstra algorithm. Nah, misalkan di sini objektif kita bukan mencari jalur dengan jumlah segmen yang paling pendek atau jumlah segmen yang paling sedikit, tetapi kita mau mencari jalur yang paling cepat, ya. Nah, untuk kasus kali ini kita nggak bisa pakai BFS. Kita akan mengenal algoritma yang kedua yang dikenal dengan istilah Dijkstra algorithm atau Dijkstra's algorithms. Oke, kita lihat selanjutnya. Let's see how it works with this graph. Nah, di sini kita ada kasus yang lebih sederhana sehingga kita bisa memahami
Dijkstra ini dengan lebih baik. Nah, semisal di sini ya kita punya 4 node, ya ada start node dan finish node, dan juga ada node A dan node B. Dan juga disertai dengan edges-nya. Lalu setiap edges-nya juga diberi bobot. Ya, di sini ada 6, 1, 3, 2, dan 5. Each segment has a travel time in minute. Nah, berarti di sini ya bobotnya ini dalam satuan menit. We will use Dijkstra's algorithm atau Dijkstra algorithm to go from start to finish in the shortest possible time. Nah, kita akan coba menggunakan Dijkstra algorithms ya untuk mencari path atau jalur yang memiliki shortest possible time atau yang memiliki kecepatan paling tinggi ya, atau dengan kata lain yang durasi waktunya paling pendek. Oke, kita lihat berikutnya. If you run breadth first search on this graph, you would get the shortest path. Nah, kalau kita menerapkan BFS atau breadth first search pada graf ini, maka jalur yang akan dipilih adalah jalur yang ini. Ya, dari start ke A lalu ke finish. Dan kalau kita lihat di sini, ya, jalur ini membutuhkan waktu 7 menit. But that path takes 7 minutes. Let's see if you can find a path that takes less time. Nah, kita akan coba lihat ya, ada nggak sih path lain atau jalur lain yang membutuhkan waktu lebih pendek dibandingkan dengan yang ini. Oke, kita coba lanjutkan. There are 4 steps to Dijkstra algorithms. Ada 4 langkah dalam Dijkstra algorithms. Langkah yang pertama adalah find the cheapest node. Mencari node dengan bobot terkecil. This is the node you can get in the least amount of time. Lalu, langkah yang kedua adalah update the cost of neighbors of this node. Langkah yang kedua adalah mengupdate ya cost atau biaya ya terhadap neighbor dari node yang baru saja kita pilih tadi. Lalu, poin yang ketiga, repeat until you have done this for every node in the graph. Ulangi langkah ini ya, atau langkah 1 dan langkah 2 ini sampai kita memvisit semua node yang ada dalam graf tersebut. Lalu langkah terakhir atau langkah keempat adalah calculate the final path atau melakukan kalkulasi dan juga traceback terhadap jalur final atau final path. Oke, kita coba lihat slide berikutnya di sini ya. Nah, di sini kita akan gunakan contoh yang tadi yang sederhana ini dan kita akan cari jalur tercepatnya dengan menggunakan Dijkstra algorithm. Step 1 atau tahap pertama, find the cheapest node. Nah, kita kan akan mulai dari node start ini, ya. You are standing at the start, wondering if you should go to node A or node B. Nah, kalau kita di node start ini, ya, atau di titik start ini, maka kita cuma punya 2 opsi, antara ke A atau ke B, ya. How long does it take to get to each node? Nah, di sini kita punya 2 pilihan, dan kita akan assess, ya, atau kita akan periksa nih, ya, mana sih yang bobotnya paling kecil. It takes 6 minutes to get to node A and 2 minutes to get to node B. Kalau mau ke node A itu butuh 6 menit. Sedangkan kalau mau ke node B itu membutuhkan waktu 2 menit. The rest of the nodes you don't know yet. Nah, node sisanya yaitu node finish kita belum tahu nih. Karena saat ini posisi kita berada di node start dan kita hanya bisa melihat 2 node dari sini, yaitu A dan B. Because you don't know how long it takes to get to finish yet, you put down infinity. You will see why soon. Nah, karena kita nggak tahu nih, ya, untuk menuju finish itu butuh cost berapa atau butuh biaya berapa, maka untuk sementara ini, ya, untuk menuju finish kita beri nilai infinity. Ya. Jadi untuk menuju A, biayanya adalah 6. Untuk menuju B, biayanya atau cost-nya adalah 2. Node B is the closest node. It's 2 minutes away. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa node B adalah node yang paling dekat ya dari point of view si start ini. Di mana dia membutuhkan 2 menit untuk mencapai node B ini. Oke, sampai di step 1 dulu. Harapannya bisa dipahami. Nah, bagi kalian yang belum paham di step 1 ini, ya jangan buru-buru melangkah ke step 2. Pahami dulu step 1 ini. Nah, bagi kalian yang sudah memahami step 1 ini, kita bisa melanjutkan ke step yang kedua. Nah, di step 1, kita baru saja memilih B, ya,
sebagai node dengan cost terkecil di antara node-node lain yang diketahui saat itu. Nah, sekarang ya di node B, ya kita menuju node B. Langkah berikutnya adalah kita melakukan update terhadap semua neighbor dari node B. Ya, kita lihat dulu ya neighbor dari node B. Neighbor dari node B yang pertama adalah node A. Ya, kita tahu bahwa dari B menuju A itu cost-nya adalah plus 3. Oke. Sedangkan node B sendiri ya, itu cost-nya 2. Ya, artinya kalau kita mau menuju node A dari node B, cost-nya adalah 2 ditambah dengan 3, yaitu 5. Nah, dari pengetahuan sebelumnya, untuk menuju node A itu cost-nya 6. Artinya, pengetahuan yang baru saja kita peroleh saat ini itu lebih baik dibanding pengetahuan sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan melakukan update terhadap cost untuk menuju node A. Maka di sini, ya cost yang tadinya 6, kita hapus ya, dan kita gantikan menjadi 5. Kenapa? Karena cost-nya dari pengetahuan yang baru ini lebih efisien atau lebih kecil. Lalu berikutnya, ya dari node B, kita juga bisa menuju ke final node atau node final. Nah, kita tahu di sini, ya dari graf ini, bahwa dari B untuk menuju ke final itu nanti plus 5. Ya, cost-nya itu 5. Sedangkan untuk menuju node B sendiri, cost-nya adalah 2. Artinya, untuk mencapai final dari B, cost totalnya adalah 2 ditambah 5, yaitu 7. Nah, dari pengetahuan sebelumnya, untuk menuju final node atau finish node, itu membutuhkan waktu infinity atau tak terhingga. Sedangkan dari pengetahuan yang baru kita peroleh ini, ya untuk menuju node final, membutuhkan cost 7. Ya, maka kita update yang infinity tadi, atau nilai yang tak terhingga tadi, menjadi 7. Nah, ini lebih kurang penjelasan dari step 2 ini, ya harapannya bisa dipahami. Nah, bagi kalian yang belum benar-benar memahami step kedua ini atau tahapan kedua ini, jangan tergesa-gesa untuk melompat ke step berikutnya. Coba pahami dulu step kedua ini, ya, baru kalian nanti melangkah ke step berikutnya. Nah, bagi kalian yang sudah memahami step kedua ini, kita bisa langsung menuju ke step berikutnya, yaitu repeat. Ya. Nah, repeat berarti kita akan mengulangi ke step 1 lagi, ya. Di mana ya find the node that takes the least amount of time to get to. Nah, di sini ya node B ini sudah di-visit, artinya kita nggak akan memvisit node B lagi. Nah, berarti dari tabel ini yang belum di-visit adalah node A dan node finish. Nah, di antara node A dan node finish yang nilainya paling kecil adalah node A, ya, yaitu nilainya 5. Oke, you are done with node B. So, node A has the next smallest time estimate. Kita udah selesai nih dengan node B. Dan kita nggak akan memvisit node B lagi. Artinya, tinggal tersisa node A dan node finish. Nah, antara node A dan node finish, yang paling kecil cost-nya, atau yang paling kecil nilainya adalah node A. Maka, kita akan memilih node A di sini. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini. Ya, sewaktu kita memilih node A, ya, dari node A, neighbor dari node A adalah node finish. Dari A menuju finish, cost-nya adalah plus 1. Ya, jadi biayanya itu plus 1. Nah, dari pengetahuan sebelumnya, kita tahu nih, ya node A sendiri, cost-nya adalah 5. Oke. Node A sendiri cost-nya adalah 5, sedangkan dari A menuju finish adalah plus 1. Berarti, dari A menuju finish, total cost-nya adalah 6. Nah, kalau kita lihat dari pengetahuan sebelumnya, ya, untuk menuju finish, cost-nya adalah 7. Artinya, pengetahuan baru yang saat ini kita miliki itu lebih baik dari pengetahuan sebelumnya. Maka, di sini kita bisa mengupdate nilai cost untuk menuju finish dari 7 menjadi 6. Nah, sampai dengan tahapan di sini, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami urutan logikanya? Kalau sampai titik ini kalian sudah bisa paham, kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu step 4. Nah, di sini, I will save the last step, ya, calculating the final path for the next section. For now, I will just show you what the final path is. Nah, untuk step 4, kita akan bahas nanti belakangan, ya. Di sini, ya, sejauh ini kita sudah tahu nih, path-nya adalah mulai dari start, ke B, ke A, baru ke finish. Nah, kita coba bandingkan ya dengan BFS. BFS itu
akan menghasilkan path dari start A lalu ke finish. Breadth first search wouldn't have found this as the shortest path because it has 3 segments. Nah, path yang ini kalau kita cari dengan BFS itu nggak mungkin ketemu. Karena BFS itu hanya memperhatikan jumlah segmen. Nah, di sini jumlah segmennya adalah 3. BFS akan memilih path yang ini. Ya, start A lalu ke finish. Kenapa? Karena BFS melihat ini jumlah segmennya hanya 2. Artinya lebih baik dibanding yang ini. Padahal, di sini kita mau mencari jalur tercepat. Artinya, kita tidak melihat jumlah segmen, tetapi kita melihat total cost yang paling kecil. Nah, di sini nih kelemahan dari BFS, ya. BFS tidak bisa digunakan pada suatu graf yang memiliki weight atau bobot. Nah, sampai dengan slide ini, bagaimana? Bisa dipahamikah perbedaan antara BFS dengan Dijkstra Algorithms? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan coba melangkah ke slide berikutnya. Di slide ini, bentuknya recap atau pengulangan lagi, ya. In the last chapter, you use a breadth first search atau BFS to find the shortest path between 2 points. Nah, pada chapter sebelumnya atau pada bab sebelumnya, kita mempelajari BFS atau breadth first search untuk mencari path terpendek ya antara 2 titik. Back then, shortest path meant the path with the fewest segment. Nah, pada bab sebelumnya, konteks shortest path atau jalur pendek itu dihitung berdasarkan jumlah segmen yang paling kecil atau paling sedikit. But in Dijkstra algorithm, you assign a number or weight to each segment. Nah, tetapi dalam konteks sekarang di Dijkstra algorithm, di dalam grafnya, ya, kita bersertakan weight atau angka atau nilai di setiap segmennya, ya, atau dikenal dengan istilah weighted graph. Then Dijkstra algorithms find the path with the smallest total weight. Nah, Dijkstra algorithm fokusnya adalah mencari jalur ya dengan total jumlah weight yang paling kecil, ya. Nah, di sini beda ya penekanan antara BFS dengan Dijkstra algorithm. Bagaimana? Harapannya bisa lebih dipahami ya. Oke, berikutnya kita akan coba lanjut ke slide selanjutnya ya. To recaps ya, Dijkstra algorithms has 4 steps ya. Di sini ya kembali mengulang lagi, Dijkstra algorithm itu ada 4 langkah dasar. Langkah yang pertama adalah find the cheapest node atau menemukan node yang paling murah atau yang cost-nya paling kecil. This is the node you can get to in the least amount of time. Langkah yang kedua, check whether there is a cheaper path to the neighbors of this node. If so, update their cost. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita memilih node, ya kita lihat neighbors-nya, ya neighbors dari node yang baru saja kita pilih. Lalu kita evaluasi cost-nya, cost untuk menuju neighbor tersebut. Kalau memang ada cost yang lebih cepat atau lebih murah dibanding cost yang sebelumnya kita pahami, maka kita melakukan update terhadap tabel cost yang kita miliki. Lalu langkah yang ketiga, repeat until you have done this for every node in the graph. Ya, ulangi langkah pertama dan langkah kedua, ya sampai kapan? Sampai semua node sudah kita visit. Lalu langkah keempat yang sampai saat ini kita belum sentuh sebenarnya, yaitu melakukan kalkulasi final path atau melakukan kalkulasi terhadap jalur final. Nah, untuk poin keempat ini atau langkah keempat ini akan kita pelajari berikutnya. Bagaimana? Bisa dipahami ya harapannya? Nah, berikutnya kita akan melangkah ke slide yang selanjutnya terkait dengan terminologi atau istilah. When you work with Dijkstra algorithm, each edge in the graph has a number associated with it. These are called weights. Nah, ketika kita bekerja dengan Dijkstra algorithms, ya, maka graf yang kita mainkan atau graf yang kita geluti adalah graf yang akan menyertakan angka pada setiap edge-nya. Ya. Nah, angka ini dikenal dengan istilah weight atau bobot. Ya, jadi ini adalah terminologi penting pertama yang perlu kita pahami di sini. Lalu berikutnya, a graph with weight is called a weighted graph. Nah, graph yang memiliki weight ini dikenal dengan istilah weighted graph, ya, atau graph dengan bobot. Sedangkan graph yang tidak memiliki weight itu dikenal dengan istilah unweighted graph atau graph tanpa bobot.
A graph without weights is called an unweighted graph. To calculate the shortest path in an unweighted graph, use BFS. Nah, untuk mencari jalur terpendek pada unweighted graph atau graph yang tidak memiliki bobot, maka kita bisa menggunakan BFS atau breadth first search, dan sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Tetapi, to calculate the shortest path in a weighted graph, ya, untuk mencari jalur terpendek pada graph yang punya bobot atau weighted graph, use Dijkstra algorithm. Kita harus menggunakan Dijkstra algorithm. Bagaimana? Cukup jelas ya di sini? Oke, kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Graph can also have cycles. A cycles look like this. Nah, graph itu bisa juga memiliki cycle. Ya. Nah, yang namanya cycle lebih kurang seperti ini bentuknya. Oke, bentuknya seperti loop. It means you can start at a node, travel around, and end up at the same node. Ya. Nah, yang namanya cycle seperti ini. Nah, misalkan kita mulai dari A, ya, atau node A. Maka, ketika kita mengikuti arah panahnya, ya, ada kemungkinan arah panahnya juga untuk kembali ke poin atau titik A lagi. Nah, ini yang dikenal dengan istilah cycle. Berikutnya, suppose you are trying to find the shortest path in this graph that has a cycle. Nah, misalkan kita mau mencari shortest path dari weighted graph yang punya cycle seperti ini. Ya, di sini ada start, ini ada finish, lalu ada node A dan node B, di mana ada cycle ya antara node A dengan node B. Would it make sense to follow the cycle? Well, you can use the path that avoids the cycles. Nah, kalau kita memang mau berangkat dari start dan menuju finish, maka ya kita bisa menghindari cycle-nya di sini. Ya, berarti total weight-nya adalah 5 ya, karena dari start ke B lalu ke finish ya, maka total weight-nya adalah 5. Oke, berikutnya ya. Or you can follow the cycle, atau kita bisa mengikuti cycle-nya ya. Misalkan dari start ke B lalu ke A ya, berarti 2 ditambah 4 itu ada 6 ya. Lalu ke B lagi, ya, ditambah 4, berarti ada 10 ya, totalnya. Lalu ke finish, berarti plus 3. Maka total weight-nya adalah 13. You end up at node A either way, ya, but the cycles adds more weight. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. You could even follow the cycle twice if you want. Nah, di sini bahkan kita bisa mengikuti cycle-nya 2 kali, kalau kita mau. Ya, berarti arahnya adalah dari start ke B, lalu ke A, ke B, lalu ke A lagi, ke B, baru ke finish. Nah, dengan path yang semacam ini, maka total weight-nya adalah 21. But every time you follow the cycle, you are just adding 8 to the total weight. Nah, berarti setiap kali kita mengikuti cycle atau mengikuti perputaran untuk konteks graph di sini, kita menambah cost-nya sebanyak 8. Ya, karena dari B ke A itu 4, dari A kembali ke B adalah 4. Totalnya 8 di sini, untuk cycle yang ini. So, following the cycle will never give you the shortest path. Ya, dengan kata lain, setiap kali kita mengikuti cycle, kita nggak akan pernah menemukan shortest path-nya. Oke, kita lihat selanjutnya di sini. Ya. Finally, remember our conversation about directed versus undirected graphs from chapter 6 atau dari chapter sebelumnya. Nah, di bab sebelumnya kita pernah belajar yang namanya directed graph dan undirected graph. Nah, yang namanya directed graph itu graph yang punya tanda panah semacam ini. Sedangkan undirected graph adalah graph yang edge-nya itu tidak memiliki arah panah. An undirected graph means that both nodes point to each other. That's a cycle. Nah, walaupun pada undirected graph, misalkan dari poin A ke poin B, kita gambarkan dengan undirected graph, tidak ada tanda panah sama sekali, tetapi sebenarnya undirected graph ini menggambarkan sebuah cycle. Ya, artinya dari A bisa ke B, dari B juga bisa ke A. With an undirected graph, each edge adds another cycle. Dijkstra algorithms only works with directed acyclic graph, ya, called DAG for short. Nah, di sini juga ada hal lain yang perlu diperhatikan, ya, Dijkstra algorithm itu hanya bisa digunakan pada directed acyclic graph, atau dikenal dengan istilah DAG ya, atau DAG ya. Jadi kalau kita punya graph yang ada cycle-nya ya, sebaiknya kita tidak menggunakan Dijkstra algorithm, karena Dijkstra algorithm sekali lagi hanya bisa bekerja pada directed graph ya yang acyclic.
Bisa dipahami ya sampai sejauh ini. Selanjutnya kita akan coba lihat studi kasus yang berbeda. Studi kasus di sini adalah trading for a piano, ya. Nah, di sini proses untuk trading ya atau pertukaran barang dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah piano. Enough terminology, let's look another example. This is Rama, ya ini ada seseorang yang namanya Rama. Rama is trying to trade a music book for a piano. Ya, Rama memiliki sebuah buku musik dan Rama ingin menukarkan buku musik yang dia miliki dengan sebuah piano. Lalu ini adalah percakapan terkait pertukaran barang yang mungkin terjadi atau yang mungkin bisa dilakukan oleh Rama. I'll give you this poster for your book, say Alex. Jadi Alex mau nih menukarkan poster yang dia miliki dengan buku yang dimiliki oleh si Rama. It's a poster of my favorite band, Destroyer. Or I will give you this rare LP of Rick Astley for your book and $5 more. Ya, jadi si Alex juga selain punya poster, dia juga punya LP. Ya, LP itu seperti piringan hitam, ya. Piringan hitam dari Rick Astley, ya, dan Alex bersedia untuk menukarkan piringan hitamnya dengan buku. Lalu berikutnya, ya, oh, I've heard that LP has a really great songs, says Amy. I will trade you my guitar or drum set for the poster or the LP. Nah, di sini ada orang ketiga yang namanya Amy. Amy ini bersedia untuk menukarkan ya drum dan gitarnya dengan poster atau LP. I've been meaning to get into guitar, claims Beethoven. Hey, I'll trade you my piano for either of Amy's things. Ya, nah di sini ada orang lain yang namanya Beethoven. Nah, Beethoven ini dia memiliki sebuah piano dan Beethoven bersedia untuk menukarkan piano yang dia miliki dengan barang yang dimiliki oleh Amy. Nah, mulai kompleks ya percakapannya. Nah, agar percakapannya bisa dipahami dengan baik, maka kita bisa gambarkan percakapan pertukaran barang tadi dengan graf yang lebih kurang seperti ini. Perfect. With a little bit of money, Rama can trade his way from a piano book to real piano. Now he just need to figure out how to spend the least amount of money to make those trades. Let's graph out what he has been offered. Nah, graf kali ini menggambarkan penawaran pertukaran barang yang mungkin terjadi ya bagi Rama ya untuk mendapatkan piano dengan menukarkan piano book yang dia miliki. Nah, di sini buku yang dimiliki oleh Rama ini memungkinkan untuk ditukarkan langsung dengan dua jenis barang. Yang pertama adalah rare LP ya atau piringan hitam dan yang kedua adalah dengan poster. Kalau bukunya ditukarkan dengan piringan hitam, maka Rama harus menambahkan $5. Ya, artinya buku boleh bertukar dengan piringan hitam, tetapi Rama harus keluar uang tambahan yaitu $5. Nah, sedangkan buku boleh ditukarkan langsung dengan poster tanpa biaya tambahan apapun. Bisa dipahami ya maksud dari graf yang di sini. Nah, selanjutnya piringan hitam ini bisa ditukar dengan bass gitar ya dan juga dengan drum set. Kalau piringan hitam ini ditukar dengan bass gitar, maka Rama akan mendapatkan bass gitar dengan menambahkan uang atau biaya sebesar $15. Sedangkan kalau Rama ingin menukarkan piringan hitamnya dengan drum set, maka Rama harus menambahkan biaya $20. Nah, kalau poster sendiri, ya, poster memungkinkan untuk ditukar dengan bass gitar dengan penambahan biaya $30. Poster juga bisa ditukarkan dengan drum set dengan tambahan biaya sebesar $35. Lalu, gitar sendiri bisa langsung ditukarkan dengan piano dengan penambahan $20, sedangkan drum set ya juga bisa ditukarkan dengan piano dengan tambahan biaya $10. Nah, terkait dengan graf ini bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, di sini walaupun buku musik ini tidak bisa ditukarkan langsung dengan piano, tetapi ada beberapa item perantara yang bisa digunakan sehingga akhirnya buku musik ini bisa bertukar dengan piano. Nah, ini adalah problem yang dihadapi Rama yang akan kita jadikan sebagai studi kasus untuk memahami Dijkstra algorithm dengan lebih baik. Nah, bagi kalian yang belum memahami problem ini, ya pastikan kalian ulangi lagi videonya dan pastikan kalian benar-benar memahami problemnya. Setelah kalian memahami problemnya, baru kalian bisa melangkah ke slide berikutnya.
Nah, pada intinya di sini adalah kita akan diminta untuk membantu Rama agar Rama bisa menukarkan buku musik yang dia miliki dengan sebuah piano, tentunya dengan biaya paling kecil atau biaya paling rendah. Before you start, you need some setup. Make a table of cost for each note. The cost of a note is how expensive it is to get to. Nah, di sini langkah pertama adalah kita bisa membuat tabel ya cost atau tabel biaya. Nah, tabel biaya ini ya sementara ini bisa terdiri hanya dari dua kolom ya, yaitu kolom note dan kolom cost. Nah, kolom note-nya ini diisi dengan item-item atau note-note yang tersedia pada graf tadi. Lalu cost-nya diisi dengan biayanya. Oke. Nah, di sini ya start note-nya berarti adalah book. Ya, dari book ini kemungkinan hanya bisa ditukarkan langsung dengan LP dan juga poster ya, atau dengan kata lain neighbor dari book itu kan cuma dua, ya, yaitu LP dan poster. Oke, maka di sini ya tabelnya bisa diupdate ya dengan informasi LP dan poster. Untuk mendapatkan LP, cost-nya adalah 5, poster cost-nya adalah 0. Nah, sedangkan note yang lain ya karena tidak ada hubungan langsung antara book dengan note yang lain dan saat ini kita berada di notebook ya, maka cost-nya saat ini kita bisa set sebagai infinity atau tak terhingga. Nanti sembari algoritma ini berjalan, kita akan mengupdate cost yang ada di sini. Nah, bagaimana sampai di titik ini dulu? Apakah kalian bisa memahami proses pembuatan tabel cost ini? Bagi kalian yang belum paham bagaimana tabel cost tahap 1 ini terbentuk, pastikan kalian untuk mengulang kembali videonya ya, sampai kalian benar-benar memahami. Nah, bagi kalian yang sudah memahami bagaimana tabel cost awal ini terbentuk, ya, kalian bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Langkah selanjutnya adalah, ya, kita akan melengkapi tabel kita. Ya, di sini, tabel cost-nya tidak hanya terdiri dari note saja, tetapi kita juga akan sertakan kolom tambahan, yaitu kolom parent atau kolom induk. Nah, parent ini berisi induk, ya, atau note sebelumnya, ya. Nah, contohnya di sini LP dan poster, ya, note sebelumnya adalah atau note parent-nya adalah book atau buku. Nah, sedangkan note-note yang lain, ya, untuk saat ini kita belum memiliki parent. Nah, sampai di titik ini dulu, ya, apakah kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan note dan parent di sini? Ya, jadi ada note dan juga ada parent note. Parent note adalah note sebelumnya, ya, atau note yang bisa digunakan untuk menuju note tertentu. Ya. Nah, untuk konteks ini, ya, note LP itu bisa dikunjungi dengan mengacu dari atau dengan beranjak dari note book. Demikian juga dengan note poster, ya, kita bisa kunjungi note poster dengan beranjak dari note book. Sedangkan note gitar, drums, dan piano untuk saat ini kita masih belum memiliki pengetahuan bagaimana untuk menuju note-note yang ada di sini. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, pastikan kalian untuk memahami dulu apa yang dimaksud dengan note parents. Kalau kalian sudah memahaminya, kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, kita sudah mulai memasuki tahap 1 atau step 1 dari Dijkstra algorithm, yaitu find the cheapest note. Nah, dari cost table yang kita miliki ini, ya, ini kan cost-nya ada 3 yang infinity, lalu ada 5 dan ada 0. Nah, dari keseluruhan note ini, ya, kesemuanya belum pernah kita visit atau belum pernah kita kunjungi. Atau dengan kata lain, kelima note ini statusnya adalah unvisited. Nah, dari kelima note yang belum pernah kita kunjungi ini, ya, note yang nilainya atau cost-nya paling kecil adalah poster, yang dalam hal ini adalah 0. Maka kita akan pilih note poster sebagai note yang termurah atau the cheapest note. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke tahapan yang kedua, ya. Nah, berikutnya di sini ada penjelasan tambahan yang saya rasa bisa saya skip ya. Karena kalau saya jelaskan ini melalui video nantinya malah membingungkan. Nah, tetapi di sini saya minta kalian untuk membaca slide yang ada di sini ya tanpa penjelasan dari saya. Saya ulangi sekali lagi, saya akan skip slide ini ya karena kalau saya paksakan untuk saya jelaskan di dalam video ini justru akan membingungkan. Oke, demikian juga dengan slide yang ini akan saya skip. Dan saya akan langsung lompat saja ke step kedua dari Dijkstra. Nah, pada step kedua, ya, berarti posisi kita saat ini ada di note poster. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dari note poster, ya, kita bisa
menuju ke dua note yang lain, ya, atau dengan kata lain, note poster ini memiliki dua neighbors, yaitu bass guitar dan drums. Dari poster untuk menuju bass guitar, ini cost-nya adalah plus 30, ya. Plus 30, artinya note poster sendiri kan cost-nya adalah 0. Berarti kalau mau menuju bass guitar dari note poster, 0 plus 30, ya, yaitu 30. Nah, dari pengetahuan sebelumnya, ya, cost-nya adalah infinity, ya, artinya cost yang saat ini kita pahami itu lebih baik dibanding cost yang dipahami sebelumnya. Maka kita bisa update nilai infinity-nya menjadi 30. Nah, demikian juga nilai dari parent-nya, ya, karena sebelumnya kan parent-nya tidak diketahui. Di sini kita bisa klaim bahwa dengan pengetahuan kita saat ini, parent yang terbaik untuk menuju gitar adalah dari poster dengan cost 30. Lalu berikutnya, ya, dari poster kita juga bisa menuju ke drum. Oke, dengan cost plus 35, ya. Cost-nya poster sendiri adalah 0, ya, ditambah dengan 35, maka total cost-nya adalah 35 di sini. Lalu, ya, kalau kita bandingkan dengan pengetahuan sebelumnya adalah infinity, ya, maka 35 ini nilainya lebih kecil dibanding infinity. Maka bisa kita update nilainya, demikian juga parent-nya diupdate, ya, menjadi poster, dari yang sebelumnya adalah unknown atau tidak diketahui. Oke, sampai dengan penjelasan di titik ini dulu. Bagaimana? Bisa dipahami kah sejauh ini? Nah, bagi kalian yang masih belum paham bagaimana proses ini berlangsung, ya, maka saya rekomendasikan kalian untuk mengulang lagi videonya sampai benar-benar memahami bagaimana proses terbentuknya tabel cost tahap kedua ini. Nah, bagi kalian yang sudah memahami bagaimana tabel cost tahap kedua ini terupdate, kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide yang berikutnya ini berbicara mengenai step kedua. Ya, sebenarnya step kedua sudah di-cover di penjelasan slide sebelumnya. Ya, karena pada step kedua ini intinya adalah mengupdate nilai cost dan juga parent-nya. Oke. Berikutnya, kita akan coba melangkah ke step yang ketiga, yaitu repeat atau mengulangi prosesnya lagi. Artinya di sini kita akan memilih, ya, dari sejumlah note yang unvisited. Nah, sampai dengan titik ini berarti note yang sudah kita visit adalah note poster. Artinya note poster tidak akan kita perhitungkan lagi. Berarti tinggal tersisa note LP, gitar, drums, dan piano yang berstatus unvisited. Nah, dari note-note yang statusnya unvisited tadi, note yang cost-nya paling kecil adalah note LP, yaitu cost-nya 5. Saya ulangi sekali lagi, note poster sudah tidak kita perhitungkan lagi. Kenapa? Karena note poster sudah kita visit. Berikutnya kita akan coba lanjutkan prosesnya yang kita akan pahami dan pelajari melalui slide berikutnya. Nah, di sini berarti posisi kita ada di note LP, ya. Dari note LP dia memiliki dua buah neighbor, yaitu bass gitar dan drums. Nah, dari LP menuju bass gitar, ya, dibutuhkan cost sebanyak plus 15, ya. Nah, cost untuk menuju LP sendiri adalah 5. Dari LP menuju bass gitar itu plus 15. Artinya 15-nya ini ditambah dengan 5. Maka total cost-nya adalah 20. Nah, pengetahuan sebelumnya itu bilang bahwa cost untuk mendapatkan gitar adalah 30. Dan dari pengetahuan kita yang saat ini, ya, kita tahu bahwa cost-nya adalah 20. Artinya cost-nya lebih kecil. Ya, atau dengan kata lain, cost-nya lebih baik. Maka nilai 30-nya kita hapus dan kita update menjadi 20. Nah, karena cost-nya diupdate, maka parent-nya juga harus diupdate. Untuk parent yang tadinya poster, kita update menjadi LP. Lalu berikutnya, ya, dari LP juga bisa menuju ke drum. Ya. Dari LP menuju ke drum, cost-nya adalah plus 20. Ya. Sedangkan cost untuk menuju LP adalah 5 di sini. Artinya, 5 ditambahkan dengan 20 adalah 25. Sedangkan dari pengetahuan sebelumnya, ya, menyatakan bahwa untuk mendapatkan drum set, itu total cost-nya adalah 35. Artinya, cost yang kita pahami saat ini lebih baik dibanding cost sebelumnya. Maka kita bisa update nilai 35-nya menjadi 25, ya, lalu parent-nya juga kita update menjadi LP. Sampai dengan proses update yang terjadi pada table cost di tahap ini. Bagaimana? Apakah bisa dipahami prosesnya? Bagi kalian yang belum bisa memahami proses ini, ya, saya himbau lagi untuk kembali mengulang video untuk slide ini, ya, sampai kalian benar-benar paham. Nah, sebelum menuju ke slide berikutnya, ya, di sini kita juga harus memahami proses step 1 lagi, yaitu pemilihan note yang terkecil.
Sampai dengan tahapan di sini, ya kita tahu bahwa kita sudah mengunjungi dua node, yaitu LP dengan poster. Artinya, baik LP maupun poster statusnya adalah visited. Sedangkan yang statusnya masih unvisited adalah gitar, drums, dan piano. Ya. Nah, dari ketiga node yang statusnya unvisited, yang nilainya paling kecil adalah gitar, ya, yaitu 20. Maka, pada slide berikutnya kita akan berfokus pada gitar, atau kita mulai mengunjungi gitar. Nah, di sini kalau kita lihat dari graf, ya, dari bass gitar, ya, kita bisa menuju piano. Ya, atau dengan kata lain, bass gitar ini punya neighbor, dan hanya satu neighbor kebetulan, yaitu piano. Dari bass gitar menuju piano, cost-nya adalah plus 20. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, gitar sendiri cost-nya adalah 20. Artinya, 20 plus 20, maka cost-nya adalah 40 di sini. Kalau kita melihat data sebelumnya, ya, untuk menuju piano, ya, cost-nya adalah infinity. Ya. Sedangkan kita dengan pengetahuan saat ini, kita tahu bahwa cost-nya tidak lagi infinity, tetapi cost-nya adalah 40. Maka bisa kita update nilainya menjadi 40, dan parent-nya juga kita update menjadi bass gitar. Nah, selanjutnya kita akan coba ulangi lagi prosesnya, yaitu memilih cheapest node dari unvisited node. Nah, di sini ya, sampai dengan titik ini kita sudah mengunjungi LP, poster, dan gitar. Ya, artinya ketiga ini statusnya adalah visited. Dan kita tidak lagi bisa memvisit ketiga node ini. Nah, kalau kita bandingkan antara drums dengan piano, yang cost-nya paling kecil adalah drums. Maka selanjutnya kita akan memilih drums sebagai node pilihan kita. Nah, dari node drum ini, ya, dia hanya memiliki satu neighbor, yaitu piano. Dari drums menuju piano, cost-nya adalah plus 10. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, cost untuk menuju drum sendiri adalah 25. Artinya, drum menuju piano, ya, 25 ditambah dengan 10. Ya, berarti total cost-nya adalah 35. Kalau kita menuju pianonya dari drum. Nah, dari pengetahuan sebelumnya, ya, untuk menuju piano, cost-nya adalah 40. Artinya, pengetahuan kita saat ini lebih baik atau lebih cost efisien. Maka kita bisa update cost-nya, ya, karena lebih kecil nilainya, menjadi 35. Demikian juga kita update parents-nya, ya, menjadi drums. Nah, di sini, finally, the last note, the drum set. Rama can get piano even cheaper by trading the drum set for the piano instead. So the cheapest set of threads will cost Rama $35. Nah, di sini kita sudah selesai prosesnya. Ya, dan kita tahu bahwa biaya terkecil yang bisa dikeluarkan Rama untuk mendapatkan piano adalah sebesar $35. Selanjutnya kita akan melangkah ke slide berikutnya, ya, yaitu calculate the final path. Now, as I promised, you need to figure out the path. So far, you know that the shortest path costs $35. But how do you figure out the path? Nah, sejauh ini kita tahu nih ya guys, bahwa biaya terkecilnya adalah $35. Nah, yang kita akan coba pelajari berikutnya adalah memahami jalurnya. Nah, untuk memahami jalurnya, kita akan memanfaatkan node parent tadi. Ya, makanya kita tetap butuh untuk melakukan pendataan parent, tidak hanya cost. Kenapa? Karena kita butuh untuk melakukan traceback, ya, atau lacak balik. Nah, untuk melakukan traceback atau lacak balik, ya, kita coba lihat dulu node yang final, yaitu node piano. Nah, di sini kita lihat, ya, bahwa node piano ini parent-nya adalah drums. Selanjutnya kita bisa menuju drums, dan kita lacak parent-nya adalah LP. Selanjutnya kita menuju LP, dan kita lacak parent-nya adalah book. Di sini kita tahu bahwa book adalah start node-nya. Nah, dengan cara demikian nih guys, kita bisa melakukan lacak balik untuk mendapatkan full path-nya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa full path-nya adalah dari book ke LP, ke drums, baru ke piano. Nah, ini adalah tahapan untuk melakukan traceback atau lacak balik. Sehingga hasilnya yang kita bisa melihat bahwa path-nya adalah seperti ini. Nah, bagaimana guys proses untuk melakukan traceback atau lacak balik sehingga kita bisa mendapatkan final path-nya? Bisa dipahami ya? Berikutnya, so far I've been using the term shortest path pretty literally, calculating the shortest path between two locations or between two people. Nah, sejauh ini atau sebelumnya yang kita sudah bisa memahami bahwa konteks shortest path di sini adalah jarak terpendek, ya.
I hope this example show you that the shortest path doesn't have to be about physical distance. Nah, pada kasus kedua yang baru saja kita pelajari tadi, yaitu kasus pertukaran barang milik si Rama, kita mulai bisa melihat atau memiliki wawasan yang lebih luas, ya, bahwa sebenarnya konteks shortest path itu tidak selalu melulu berupa jarak, tetapi ternyata bisa juga berupa biaya atau cost. It can be about minimizing something. In this case, Rama wanted minimize the amount of money he spent. Nah, di sini konteksnya tidak hanya jarak, tetapi bisa juga cost atau biaya. Dan konteksnya lebih ke meminimalisir sesuatu atau minimizing something. Nah, untuk konteks ini ya, yang mau kita minimize adalah money he spent, ya, atau the amount of money he spent, atau the amount of money Rama wanted to spend. Nah, ini adalah salah satu atau bentuk lain dari penerapan Dijkstra. Yang perlu dipahami di sini adalah jangan sampai kita salah paham hanya mengartikan Dijkstra itu untuk mencari jalur terpendek ya dengan konteks jarak. Oke, terpendek di sini tidak selalu melulu berbicara mengenai jarak, tetapi bisa juga berupa cost atau biaya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai negative weight age. In the trading example, Alex offered to trade book for 2 items. Nah, pada kasus sebelumnya, ya, buku ini bisa ditukarkan dengan 2 item, yaitu LP dan poster. Ya, demikian pembiayaannya. Kalau buku mau ditukar dengan LP, maka cost-nya plus 5. Kalau buku ditukarkan dengan poster, dapat ditukarkan langsung sehingga cost-nya adalah 0. Suppose Sarah offers to trade the LP for the poster and she'll give Rama an additional $7. It doesn't cost Rama anything to make this trade, instead he gets $7 back. How would you show this on the graph? Nah, misalkan ternyata ada Sarah di sini, ya, ada orang lain namanya Sarah, ya. Sarah tuh bersedia nih menukarkan LP dengan poster, ya. Malahan kalau LP-nya ditukar poster, maka proses penukaran ini menghasilkan $7. Nah, di sini berarti si Rama tidak akan mengeluarkan uang tambahan untuk menukarkan LP-nya dengan poster, bahkan Rama justru akan mendapatkan uang tambahan sebesar $7 ketika LP-nya ditukar dengan poster. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menggambarkan ini? Ya, artinya $7 ini bukan cost ya, tapi justru keuntungan. Nah, penggambarannya ya kita bisa menggunakan yang namanya negative weight. Ya, di sini ya kita bisa gunakan negatif 7. Artinya, dari LP ke poster itu tidak akan menambah cost atau menambah biaya, tetapi justru akan mengurangi biaya atau mengurangi cost sebesar $7. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke slide berikutnya. Ya. The age from the LP to the poster have a negative weight. Rama gets $7 back if he makes that trade. Now, Rama has 2 ways to get to the poster. Ya, artinya, ya di sini Rama ya punya 2 jalur nih untuk bisa menuju poster. Ya, jalur yang pertama adalah bukunya bisa langsung ditukarkan dengan poster tanpa biaya apapun juga. Ya, atau jalur kedua, ya bukunya ditukarkan dengan LP dulu, di mana Rama akan memiliki biaya $5, lalu LP-nya ditukarkan dengan poster. Ya, dengan demikian Rama mendapatkan keuntungan $7. Ya, artinya total keuntungannya yang akan diterima oleh Rama adalah $2. Artinya jalur kedua ini lebih menguntungkan buat Rama, karena Rama tetap bisa mendapatkan poster tanpa adanya biaya tambahan apapun juga, bahkan Rama akan mendapatkan ekstra $2 dari proses pertukaran tersebut. Nah, bagaimana sampai dengan bagian slide ini? Bisa dipahami kah? Harapannya bisa dipahami ya. Kalau kalian sudah bisa memahami maksud dari slide ini, kita akan coba melangkah ke slide berikutnya. So it makes sense to do the second trade. Rama gets $2 back that way. Nah, di sini tentunya masuk akal ya buat melakukan trade yang kedua, ya di mana Rama bisa mendapatkan $2 ekstra dengan cara yang tersebut. Now, if you remember, Rama can trade poster for the drum. There are 2 paths he could take, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ada juga drum nih, ya. Dari poster kita bisa menuju drum juga, di mana cost-nya adalah ekstra $35. Kalau kita menggunakan jalur yang pertama, ya, berarti 0 ditambah 35, berarti total cost-nya adalah $35. Dan kalau kita menggunakan jalur yang kedua, berarti total cost-nya adalah $33, ya, karena 5 dikurangi 7 ditambah 35. Totalnya adalah 33. If you run Dijkstra algorithm on this graph, Rama will take the wrong path.
he will take the longer path. Nah, di sini ada hal yang menarik yang perlu kita pahami nih. Kalau kita menggunakan Dijkstra algorithm, yang akan dipilih oleh Dijkstra itu bukan jalur yang kedua, tetapi justru jalur yang pertama. Di mana jalur yang pertama ini sebenarnya cost-nya lebih besar dibandingkan jalur yang kedua. Nah, mengapa demikian? Selanjutnya kita akan pelajari mengapa Dijkstra algorithm tidak bisa bekerja dengan negative weight edges. Nah, di sini dibilang bahwa you can't use Dijkstra algorithm if you have negative weight edges. Kita nggak bisa menggunakan Dijkstra algorithm kalau ada negative weight edge atau edge dengan bobot negatif. Negative weight edges break the algorithm. Ya. Let's see what happen when you run Dijkstra algorithm on this. Ya. First, make the table cost. Nah, kita akan coba lihat ya bagaimana Dijkstra algorithm ini akan kacau kalau ada negative weight. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu ya cost table-nya. Ya, pertama-tama di sini berarti ada LP dan ada poster dan ada drums ya, di mana LP itu cost-nya 5, poster cost-nya 0. Nah, di sini ketiga nodes-nya adalah unvisited nodes. Artinya di sini kita akan memilih ya node ya dari ketiga node ini yang memiliki cost paling kecil. Nah, dalam hal ini pasti kita akan pilih poster terlebih dahulu. Selanjutnya, dari poster kita bisa lihat ya, poster ini hanya memiliki satu neighbor yaitu drums ya. Dalam hal ini ya untuk menuju drum dari poster ya total weight-nya adalah plus 35. Kita tahu bahwa untuk menuju poster sendiri dari pengetahuan saat ini, cost-nya adalah 0. Berarti untuk menuju drums akan plus 35, yaitu menjadi 35. Karena 0 ditambah 35 adalah 35. Nah, bagaimana guys? Sampai di titik ini dulu. Bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan melangkah ke proses selanjutnya. Nah, pada proses selanjutnya, ya kita tahu bahwa kondisi poster sudah menjadi visited node. Artinya kita tidak akan pernah lagi mengganti atau mengupdate atau memvisit ulang poster. Nah, di sini data terkait node poster sifatnya sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Artinya di sini fokus kita tinggal pada dua node sisanya, yang unvisited, yaitu LP dan drums. Nah, antara LP dan drums, kita akan pilih node yang cost-nya paling kecil. Ya. Untuk konteks ini berarti kita akan pilih LP, ya, dengan cost 5. Nah, dari perspektif LP sendiri, dia hanya memiliki satu buah node neighbors, yaitu poster. Dengan cost-nya adalah negatif 7. Ya, artinya, kalau kita lihat di sini, untuk menuju LP sendiri, cost-nya adalah 5. Ya. Dari LP menuju poster, negatif 7. Berarti, cost-nya sekarang menjadi negatif 2. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bahwa cost dari poster berdasarkan pengetahuan sebelumnya, cost-nya adalah 0. Dan berdasarkan pengetahuan kita saat ini, cost-nya adalah negatif 2. Nah, di sini proses update-nya menjadi sia-sia. Ya, kenapa? Karena status poster adalah visited node atau node yang sudah pernah divisit. Artinya, kita nggak akan pernah lagi memvisit node poster. Sini sudah ada keterangan, you already visit the poster node, but you are updating the cost for it. Ya, artinya proses update di sini menjadi sia-sia. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami penjelasan di sini? Di sini poin pentingnya adalah proses update terhadap sebuah node yang statusnya sudah visited itu tidak ada artinya. Kalau kalian sudah bisa memahami ini, ya, maka kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya. This is a big red flag. Once you process a node, it means there is no cheaper way to go to that node. But you just found a cheaper way to the poster. Drums doesn't have any neighbors, so that's the end of the algorithms. Here are the final costs. Nah, ini final cost-nya. Drums tetap bernilai 35. You know that there is a path that costs only $33, but Dijkstra algorithm didn't find it. Nah, padahal kita tahu nih, ya sebenarnya ada jalur lain yang cost-nya lebih kecil, yaitu $33. Tetapi Dijkstra algorithm tidak bisa menemukannya. Yang bisa ditemukan oleh Dijkstra algorithm adalah cost-nya $35. Dan ini adalah kelemahan dari Dijkstra algorithms. Nah, di sini ada penekanan tambahan ya. Dijkstra algorithms assume that because you were processing the poster node, there was no faster way to get to that node. That assumption only works if you have non-negative weight edges. So you can't use negative weight edges with Dijkstra algorithms. Nah, di sini ini
hal yang sangat penting sekali dan harus hati-hati ya. Dijkstra algorithms tidak bisa bekerja dengan baik kalau kita memiliki graph yang memiliki negatif weight pada edge-nya. Nah, pada penjelasan poin berikutnya disampaikan bahwa if you want to find the shortest path in a graph that has negative weight edges, there's an algorithm for that. It's called the Bellman-Ford algorithms. Nah, kalau kita punya graph dan graph kita ada negative edge-nya, maka yang jelas kita nggak bisa pakai Dijkstra algorithms. Dan alternatif algorithms yang bisa kita gunakan adalah Bellman-Ford algorithms. Bellman-Ford is out of the scope of this book. You can find some great explanations online. Nah, untuk textbook yang kita gunakan, ya topik terkait dengan Bellman-Ford ini tidak termasuk dalam topik bahasan. Artinya, Bellman-Ford algorithms ini tidak akan kita pelajari dalam sesi perkuliahan kita. Nah, selanjutnya, ya ini terkait dengan implementations. Nah, implementation ini nanti terkait dengan bagaimana sebenarnya kita membuat atau menuliskan Python code untuk menjalankan si Dijkstra algorithms ini. Untuk poin ini, ya saya minta kalian untuk mempelajari code-nya ya dan juga mencoba code-nya pada Jupyter Notebook yang kalian sudah install masing-masing. Nah, seperti biasa, ya implementasi graph berdasarkan buku teks yang kita gunakan saat ini selalu menggunakan data structures dictionary. Ya, nanti kalian juga bisa ikuti proses pembuatan grafnya. Ya, termasuk juga proses pembuatan dari cost table-nya. Oke. Seperti itu nanti kalian bisa mengikuti tahapan-tahapan pembangunan kode Python untuk implementasi dari si Dijkstra algorithms ini. Proses pembangunan code-nya, ya kalau saya paksakan untuk dijelaskan melalui video ini, hasilnya justru akan makin membingungkan. Ya, saya sudah pernah coba sebelumnya, dan saya rasa hasilnya malah nggak bagus. Jadi, di sini saya sarankan kalian untuk membaca ya slide-nya, dan juga mencoba code-nya dengan menggunakan Jupyter Notebook di komputer kalian masing-masing. Lalu, bagi kalian yang ingin memperdalam pemahaman, ya, kalian juga bisa mengacu pada exercise atau latihan dari halaman 139. Nah, di sini adalah recap ya. Berarti di sesi perkuliahan ini kita sudah mempelajari bahwa BFS itu digunakan atau hanya bisa digunakan untuk mencari jalur terpendek pada unweighted graph. Dan Dijkstra algorithms itu digunakan untuk mencari jalur terpendek pada weighted graphs. Dijkstra algorithms ya hanya bisa bekerja pada graph dengan weight yang positif saja. Dan kalau kita menemui graph dengan weight yang negatif, maka alternatifnya adalah kita bisa menggunakan Bellman-Ford algorithms. Nah, demikian sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar, dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.